bangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Setuju? Gak ada yang jawab. Halo, jumpa lagi dengan Anang TV Mesuji, media berita tutorial musik dan hiburan. Gara-gara tidak pajang foto Mas Gibran, Muara Sirait dipecat netizen. Netizen ini memang hebat, bukan saja marah-marah, bahkan bisa memecat dari tenaran. Jadi menteri ini bakal tidak tenar lagi nanti karena perbuatannya yang tidak memajang foto Mas Gibran. Kita lihat video-videonya nanti. Mengapa sampai mereka marah? Ya karena hanya satu hal, tidak memajang foto Mas Gibran. Tahu tidak, Mas Gibran itu jadi wakil presiden dan Prabowo itu presiden. Itu karena dipilih oleh rakyat. Coba kita lihat tayangan video yang satu ini. Tahu tidak, saya juga punya Pak Gibran. Kita pilih itu karena ada ini loh. Kalau kamu nggak majang itu, kamu mengkhianati kami rakyat yang milih. Kita milih ini karena ada ini. Jadi ini adalah satu paket. Itu dia mengapa Mas Gibran sangat dicintai. Bapak Prabowo jadi presiden itu bukan semata-mata karena Bapak Prabowo dipilih. Lebih banyak pemilih Mas Gibran ketimbang pemilih Pak Prabowo, karena pemilih Mas Gibran adalah pemilih Pak Jokowi. Seperti saya juga mencintai Mas Gibran, dan saya tidak melihat itu Pak Prabowo-nya, tapi Mas Gibran-nya. Tapi sekarang juga karena cara kerja Pak Prabowo bisa mengambil hati kami, ya kami mulai menyukai, mulai sayang gitu. Tapi pada dasarnya Mas Gibran lah yang kita pilih. Itu bos. Makanya hati-hati Pak Menteri Muara Sirait, jangan diulangi lagi biar tidak dipecat oleh netizen. Oke, kita tonton kemarahan-kemarahan netizen yang telah memecat Muara Sirait dan menjadi pesakitan. Oke, lanjut. Saya izin sama Pak Wapres untuk hanya pasang satu foto presiden Pak Prabowo, kira-kira begitu ya. Jujur bahkan saya tidak menemukan setitik pun relevansi antara tidak memasang foto Pak Gibran dengan satu komando dengan Pak Prabowo. Tentunya ini menjadi perhatian serius, terlebih ini disampaikan pada saat hangat-hangatnya hashtag atau berita untuk tidak pasang foto Pak Gibran. Konon katanya di kantor DPR juga tidak dipasang fotonya Wapres. Dan kemudian akhirnya timbul banyak pertanyaan, ada apa sebenarnya? Dan saya yakin Pak Marwar ini lebih tahu lah ya gimana posisi presiden dan wakil presiden di sistem pemerintahan Indonesia. Dan tentunya sangat disayangkan memang, apalagi beliau sekarang lagi berkarir ya di pemerintahan dan menjadi kabinet dari Prabowo Gibran. Dan yang paling lucu menurut saya ya, beliau izin kepada Pak Gibran untuk tidak pasang foto dia. Dan harusnya Anda itu izin sama masyarakat yang sudah memilih dia sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena itu adalah bukan jabatan pribadi, itu adalah jabatan publik. Jabatan yang dipilih oleh masyarakat. Dan lagi-lagi, serius benar-benar saya tidak paham apa sebenarnya tujuan Anda. Dan saya ingin mau katakan satu hal, saya ingin kembali atau flashback sedikit ke belakang ya. Tanpa Gibran di 02 akan lain alur ceritanya. Saya yakin itu. Ini bisa jadi ya, Pak Prabowo tidak jadi presiden. Artinya Anda juga tidak jadi menteri. Dan setahu saya, jabatan struktural Anda adalah di bawahnya Pak Gibran. Jadi seolah-olah Anda itu sama sekali tidak menghargai beliau, tidak respect sama beliau. Ketika dengan entengnya Anda minta untuk tidak pasang foto beliau. Kan lucu, saya memang masih kecil. Tapi visi saya sebelumnya terkait foto Wapres ini, sekitar 4.500 komen. 80% diantaranya adalah pendukung Gibran dan keluarganya. Itu masih akun kecil. Gimana dengan akun-akun yang besar? Tentu mungkin jutaan. Terakhir untuk Pak Prabowo, kami mohon Pak, sebagai pendukung 02, terutama efek dari Pak Gibran, tolong hal-hal seperti ini ditanggapi secara serius. Tolong Bapak. Terima kasih. Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya, sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasanmu sangat nggak waras. Kan udah dikasih jabatan yang bagus. Selama Anda menjadi kader dari Partai Banteng, Anda nggak pernah dapat jabatan seperti ini. Tapi kini Anda sudah mendapatkan jabatan yang bagus, tolong Pak ya jaga sikapnya, jaga attitude-nya, ya nggak usah sombong Pak. Jabatan Bapak itu nggak dibawa mati. Jadi kalau dalam kapasitas kenegaraan, jangan hanya Anda memasang foto Pak Prabowo saja ya. Harus komplit dong antara presiden dan juga wakil presiden. Ya. Tapi kalau Anda seakan-akan menolak akan hal itu, tidak mau akan hal itu, ya buat apa Anda berada dalam kabinet Pak Prabowo Gibran? Jangan jadi duri di dalam daging. Ya. Silakan angkat kaki. Marwar Sirait. Stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar.
Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Ya, kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini. Tanpa foto wapres. Jadi piye iki karepe? Kok iso foto wakil presiden ora dipasang ning kantor DPR itu piye karepe kuwi? Jangan kok iso ora menghargai wakil pemimpin negara. Lha mangsane perjuangan arepe dadi wakil pemimpin negara iki mangsane penak kok piye kok iso direndahne sampai ora dipasang kuwi fotone kuwi. Kuwi jan mendut nang kuwi. Kantor DPR ngendi kuwi? Kok jan ora menghargai wakil kepala negara. Jadi sebagai rakyat ini kecewa nih kalau DPR ini, jangan mundur kan. Kok iso Nah, di dalam makalahmu yang kamu presentasikan atau di ruanganmu, makanya hati-hati sudah jadi menteri itu. Ini nanti dikhawatirkan ada yang menyalahgunakan, ada yang memelintir, seakan-akan sampean itu tidak mengakui Mas Gibran, hanya memasang gambarnya Pak Prabowo. Tapi kalau itu konteksnya itu dalam satu lembar di makalah itu memasang gambar Pak Prabowo, karena konteksnya itu membahas tentang kepemimpinan Pak Prabowo, leadershipnya Pak Prabowo, dan visionernya Pak Prabowo, ya ora apa-apa. Tapi sampai ini rasa dadak nambahin narasi kayak gitu. Sampai itu kan aktivis, sampai juga pegiat, mestinya kan juga memahami konteksnya. Psikologis politik kita itu harusnya kan bicara, nerka, nangkap, sosial politik bagaimana, hegemoni politik itu bagaimana. Jangan malah ikut masuk. Sampean itu kan bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Sampean itu, coba sampean itu keluar dari PDI Perjuangan. Narasinya sampean apa? Akan mengikuti Pak D. Jokowi toh. Iya toh, karena Pak D. Jokowi ke Prabowo memberikan kesempatan dan dukungan serta political will ke Pak Prabowo, akhirnya sampean masuk pada gerbongnya Pak Prabowo. Dan ini yang perlu diketahui oleh menteri-menterinya juga, kemenangan Pak Prabowo itu tidak bisa dinafikan dari adanya Mas Gibran. Dan adanya Mas Gibran itu juga karena Pak D. Jokowi. Bukan kayak gitu jadi menteri malah. Kamu harus klarifikasi Rara. Jangan malah ikut mancing di air keruh. Kamu harus klarifikasi. Kemarin saya jujur aja senang dengan statementmu yang akan ngambil tanahnya koruptor. Kalau Mas Gibran tetap handle mawon Mas, tenang mawon, diam Mas. Yang penting tetap kerja Mas. Uang ngono kuwi wis senyumi memang. Ya. Yang lainnya juga ya. Pak Prabowo itu selama ini maju dengan kelompok-kelompok yang tersebut belum pernah menang. Didukung ya kalah. Ya. Tapi Pak Prabowo sudah memutuskan milih wakil presidennya Mas Gibran. Dan itu menang satu putaran. Itu kenyataan. Para menteri, pembantu, ingat ya, pembantu presiden tidak harus serta-merta menafikan wakil presiden. Oke, kalian-kalian orang politik punya kepentingan masing-masing. Tapi orang RI nomor 2 sekarang itu bukan menteri. Ingat, wakil presiden dipilih satu paket dengan presiden. Menteri itu pembantu presiden. Tapi presiden itu satu paket dengan wakil presiden. Kata kuncinya, kemenangan Pak Prabowo jadi presiden karena Pak Prabowo memilih Mas Gibran jadi wakil presiden. Itu Prof. Dasko itu menyampaikan 5 kali atur karo Pak D jaluk Mas Gibran jadi wakilnya. Itu berarti kan perjuangan Pak Prabowo untuk mendapatkan Mas Gibran itu gak mudah. Lah kok menteri ini harus ngunceng-ngunceng kemlete. Hello kamu Narwas Raid. Prabowo itu satu ikatan dengan Gibran, tidak dengan kamu. Kami memilih Prabowo karena di sana ada Gibran. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak membantu Gibran. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memasang foto Gibran. Anda sebelum masuk ke grupnya Gerindra, di sana telah ada kesepakatan yang namanya Kim. Anda tahu itu? Kim lah yang memutuskan setelah mereka melakukan lobby panjang bahwa menteri wakil presidennya adalah Gibran. Dan itu harus Anda patuhi. Kalau Anda tidak patuhi itu sama saja dengan Anda tidak patuhi pada Kim itu sendiri. Kalau Anda tidak patuhi untuk Kim, untuk apa Anda berada di dalam kabinet? Silakan mundur. Karena kabinet itu hasil kerjasama dengan Kim. Anda secara historis sudah gagal pada saat Jokowi jadi presiden. Mungkin itu saja jadi pandangan mereka kenapa Anda tidak terpilih, Anda tidak dimasukkan dalam kabinet Jokowi. Karena Anda ini terlalu keras kepala. Anda bermain dengan logika politik Anda, tapi tidak bermain pada logika kebanyakan orang yang berpikir waras. Prabowo mengangkat Anda itu sebagai penghargaan Anda untuk membantu beliau. Kalau Anda membantu beliau, berarti Anda membantu Gibran. Pasangkan foto Prabowo dan Gibran karena mereka itu bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu alasan sangat tidak tepat dan tidak bisa diterima secara logika akal sehat. Karena kita adalah satu tim dan kita bisa bekerjasama untuk Prabowo. Ingat, presiden ini ada presidensial, bukan otoriter, bukan bekerjasama untuk seorang figur, tetap tim. Di sana ada presiden, ada wakil presiden. Saran saya untuk Pak Prabowo, gantikan orang ini. Karena orang ini ke depan pasti akan membuat rusuh, apalagi kalau diperpanjang sampai 5 tahun. Rusuh orang ini, tidak pantas ya. Begitu saja yang bisa Nanang TV tayangkan, dan terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dadah.